Masalah komunikasi yang biasanya muncul dalam proses lobby dan negosiasi yaitu adanya perbedaan tipe kepribadian antara komunikator dan komunikan, sehingga biasanya hal tersebut dapat memicukan masalah yang sulit untuk menemukan titik terangnya. Selanjutnya yaitu tipe kepribadian dan kecerdasan manusia. Menurut Howard Gardner, ada sekitar 8 tipe kecerdasan manusia. Yang pertama, kecerdasan linguistik atau bahasa. Jadi kecerdasan ini biasanya orang-orang yang memiliki kecerdasan ini pintar dalam bahasa, seperti menggunakan 2 atau lebih bahasa. Yang biasa kita kenal adalah dengan bilingual, multilingual, dan sebagainya. Yang kedua, kecerdasan logis atau matematis. Biasanya orang yang dengan memiliki kecerdasan ini pintar dalam hal akademik seperti matematika atau hal-hal yang berhubungan dengan angka dan logika. Lalu yang ketiga adalah kecerdasan visual spalis, di mana orang-orang ini dapat membuat sesuatu menggunakan gambar seperti pelukis, arsitek, dan lainnya. Yang keempat adalah kecerdasan musikal, yaitu kecerdasan bagi orang-orang yang biasanya berkecimpung di dunia musik seperti pembuat lagu, terus pemain alat musik, dan lainnya. Yang kelima yaitu kecerdasan kinestetik atau tubuh, di mana orang yang menggunakan kecerdasan ini biasanya mereka banyak menggunakan gerak tubuhnya seperti atlet ataupun penari. Lalu kecerdasan interpersonal adalah kecerdasan dalam bersosialisasi. Biasanya orang-orang dengan kecerdasan ini mudah melakukan sosialisasi di masyarakat. Lalu ketujuh, kecerdasan intrapersonal atau kecerdasan di mana orang tersebut dapat memahami dirinya sendiri seperti mengetahui kelemahan ataupun kelebihan dirinya sendiri. Kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis adalah kecerdasan yang ada dari seorang lahir yang diberikan oleh Tuhan Sang Pencipta. Lalu selanjutnya adalah tipe kepribadian manusia. Menurut McRae dan Costa ada 5 tipe kepribadian manusia atau biasa dikenal dengan Big Five Personality Traits, yaitu ada openness, conscientiousness, extraversion, agreeableness, dan neuroticism yang biasa disingkat dengan sebutan actions. Tipe openness ini biasanya orang-orang dengan tipe ini lebih terbuka dengan hal baru dan mereka tipenya suka dengan tantangan-tantangan baru. Jadi kalau misalnya mereka ditantang untuk melakukan sesuatu, mereka langsung jalan aja gitu. Jadi mereka tidak memikirkan resiko kedepannya, yang penting dilakukan saat itu juga. Lalu yang kedua adalah conscientiousness. Jadi individu ini tuh penuh dengan kehati-hatian dalam memilih hal gitu. Misalnya orang ini juga memiliki keteguhan dalam pilihannya. Jadi kalau misalnya dia mau A, dia bakal kejar terus sampai A gitu, dan tidak mudah terkecoh dengan pilihan lain. Lalu ketiga adalah extraversion. Individu ini tuh biasanya mereka lebih extrovert dan selalu merasa nyaman jika mereka berada di kerumunan atau di lingkungan yang banyak sekali, yang berhubungan dengan banyak individu. Lalu ada agreeableness. Nah, tipe individu ini biasanya tipe individu yang lebih menghindari konflik. Jadi mereka setuju-setuju aja dengan saran dan putusan orang lain karena mereka lebih mementingkan untuk menghindari konflik dibandingkan membalas atau menentang dari keputusan tersebut. Lalu selanjutnya neuroticism. Jadi di mana individu yang cenderung mampu menahan tekanan dan stres. Tapi badnya neuroticism ini, mereka juga mudah merasa depresi, mudah merasa putus asa. Tipe kepribadian pemicu konflik. Menurut Michael Leboff dalam Partot pada tahun 2007 ada kurang lebih 2 kepribadian yang biasanya memunculkan konflik atau yang memicu sebuah konflik dalam sebuah lobby atau negosiasi. Yang pertama adalah tipe kepribadian mengkritik. Ini orang yang biasanya lebih sering mengkritik ide atau gagasan dari yang lain. Kedua, si agresif. Lalu yang ketiga yaitu tukang gosip. Yang keempat, sang moralis. Yang kelima, si martir. Yang keenam, tuan perfectionist. Yang 7, penggemar hal-hal yang sepele. Lalu yang ke-8, si sumbu pendek. Yang ke-9, si pemula. Yang ke-10, orang yang sinis. Yang ke-11, penyipan. Yang ke-12 adalah penipu. Selanjutnya, cara menanggulangi masalah komunikasi atau metode problem solving. Jadi metode problem solving itu ada 4 metode. Yang pertama, identifikasi masalah, yaitu dimana kita harus mengumpulkan data-data terkait permasalahan tersebut, serta kita juga harus berpikir secara lurus serta logis agar masalah tersebut dapat terselesaikan dengan cepat. Lalu yang kedua adalah kumpulkan solusi. Setelah melakukan identifikasi masalah, kita harus menemukan solusinya dengan cara melakukan brainstorming atau juga dengan cara musyawarah agar kita dapatkan solusi untuk kepentingan tujuan bersama. Lalu yang ketiga, pilih solusi terbaik. Setelah melakukan musyawarah tadi, kita juga bisa melakukan pemilihan solusi yang terbaik untuk bersama. Lalu selanjutnya, melakukan evaluasi hasil. Setelah melakukan evaluasi hasil ini, biasanya kita bisa tahu apa masalah
penyebab dari permasalahan komunikasi yang terjadi. Lalu selanjutnya 5 pendekatan terhadap konflik. Yang pertama adalah kolaborasi. Pada pendekatan ini mereka utamanya mencari solusi yang memuaskan kedua belah pihak. Lalu selanjutnya adalah paksaan, di mana pendekatan ini menang kalah. Jadi saya menang, Anda kalah. Yang dengan kata lain ini adalah pendekatan yang memaksakan nilai-nilai atau hasil-hasil sesuai yang kita inginkan. Lalu selanjutnya adalah penghindaran atau yang biasa kita kenal dengan lus-lus, di mana pendekatan ini mereka lebih memilih untuk kalah kedua belah pihak untuk menghindari ketidaksepakatan. Lalu selanjutnya akomodasi. Pendekatan ini adalah lose win. Jadi kita membiarkan diri kita kalah dan membiarkan lawan kita menang. Lalu selanjutnya adalah pendekatan kompromi. Cara ini yaitu mereka menghadapi konflik dengan mengesampingkan perbedaan pendapat antara dua belah pihak agar kebutuhan dan harapan kedua belah pihak dapat terpenuhi. Kiat-kiat menanggulangi masalah komunikasi. Yang pertama, saling menghormati. Yang kedua, mencari persamaan. Yang ketiga, menetapkan kebutuhan, keinginan, serta kecemasan. Yang keempat, fokus pada tujuan. Yang kelima, tetap memiliki pemikiran yang terbuka. Yang keenam, tetap bersikap positif. Yang ketujuh, bekerja samalah untuk memecahkan masalah. Yang kedelapan, gunakan dan untuk menggantikan tetapi. Yang kesembilan, berbagilah perasaan. Yang kesepuluh, dengan gunakan humor. Assalamualaikum Aini. Waalaikumsalam Faiz. Kita disuruh Kak Fatur untuk melobi pemilik kafe Mocha untuk mendapatkan sponsor buat acara kita nanti. Oh iya, jadi kita disuruh melobi di kafe Mocha ya. Bagaimana kalau kita itu cari tahu dulu aja tentang kafenya? Jadi biar kita itu gampang gitu loh melobinya biar sukses. Wah, ide yang bagus tuh. Aku langsung berangkat sekarang ke rumahmu ya untuk membahas hal itu. Oh iya, aku tunggu ya. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Mbak I. Sama-sama Mbak Adia. Bentar deh Faiz. Ini di Instagramnya kita coba cek ya. Aja dulu. Ada kontak personnya deh kayaknya ya. Ya, coba telepon. Mumpung sekarang masih jam kerja. Oke. Aku coba dulu ya. Oke. Assalamualaikum. Apakah benar ini dengan pemilik kafe Mocha? Waalaikumsalam. Ini siapa ya? Saya Nur Aini dari mahasiswa Universitas Yudharta Pasuruan, jurusan Ilmu Komunikasi, Pak. Ya, jadi sebelumnya prodi kami akan mengadakan anniversary. Kami mengharapkan Cafe Mocha menjadi sponsor untuk acara kami. Dan untuk lebih lanjutnya, apakah bisa melakukan pertemuan langsung dengan Bapak mengenai detail acara kami? Oh, bisa. Bagaimana kalau besok jam 3 di Cafe Mocha? Oh, baik Pak. Jadi jam 3 ya? Di kafe ya? Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Iya, oke. Sampai jumpa besok ya. Iya Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Ini dengan Universitas Yudharta ya? Iya, Pak. Masih. Ya. Udah lama di sini? Barusan. Ada yang bisa saya bantu? Jadi begini, Pak. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dan ini teman saya Faiza. Nah, kami ini dari panitia anniversary komunikasi yang ke-22. Jadi kan kita udah berbincang ya di telepon mengenai agenda acara kami kan? Iya. Ya, jadi ini boleh Bapak lihat dulu proposalnya. Iya. Acara yang kami adakan ini merayakan anniversary Prodi Ilmu Komunikasi yang ke-22 dengan tema mesin waktu menuju ruang rindu dengan gestar Febi Putri, Pak. Nah, tujuan acara ini Pak, yakni menjaga hubungan antara para alumni maupun mahasiswa ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Yudharta Pasuruan, serta mengenang masa perkuliahan dan berbagi pengalaman. Apa manfaat yang saya dapatkan dari acara ini? Manfaatnya logo Bapak akan berada di pamflet kami dan oleh MC akan dipromosikan saat berlangsungnya acara. Apakah saya boleh membangun stand dalam acara tersebut? Maaf Pak, karena untuk membangun stand, jadi tempatnya itu udah fix ya. Jadi kita itu tidak bisa untuk Bapak bisa membangun stand di acara kami. Oh gitu ya. Gini, saya akan memberikan syarat untuk saya jadi sponsor dalam acara ini. Jadi saya mengharuskan seluruh panitia untuk memfollow akun Cafe Mocha, lalu men-share postingan makanan ke story IG
mengenai produk terbarunya Cafe Mocha. Baik Pak, kami setuju. Jadi nantinya MC itu akan mempromosikan makanan di Cafe Mocha ini saat acara berlangsung. Oh gitu, saya setuju. Jadi saya hanya bisa memberikan sponsor 2 juta saja. Apa tidak bisa dinaikkan lagi jumlah sponsor yang Bapak berikan? Oh maaf, saya cuma segitu saja. Oh baik Pak. Jadi kalau begitu Bapak, kalau sudah setuju nih, boleh tanda tangan di sini. Oh oke. Oke. Terima kasih atas kerjasamanya ya Pak. Oke. Makasih ya. Jadi setelah menyaksikan video tersebut dapat disimpulkan kegiatan lobby dan negosiasi untuk mendapatkan sponsor perihal acara yang akan dilaksanakan. Pada video tersebut mahasiswa melakukan lobby dengan cara menawarkan benefit yang diterima oleh pemilik kafe jika pemilik kafe mau menjadi sponsor pada acara tersebut. Dengan logo kafe tersebut akan dimunculkan atau disisipkan pada pamflet dan juga akan dilakukan promosi oleh MC di acara tersebut. Lalu terjadi sedikit konflik yang terlihat pada video tersebut ketika pemilik kafe menginginkan membangun booth pada acara tersebut, tetapi pihak mahasiswa menyatakan tidak bisa menaruh booth dikarenakan sudah ada penetapan perihal denah di lokasi acara. Lalu selanjutnya pemilik kafe melakukan negosiasi dengan syarat bahwa seluruh staf acara harus memfollow akun sosial media dan men-share di sosial media perihal menu terbaru dari kafe tersebut. Jadi dapat disimpulkan lobby dan negosiasi pada video tersebut berhasil dengan win-win solution, yaitu satu, pemilik kafe mendapatkan promosi melalui acara dan sosial media. Yang kedua, pihak mahasiswa mendapatkan sponsor untuk acara yang akan dilaksanakan. Sekian dari saya, terima kasih.